warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Guru, Bapak Ibu Guru, SMP Negeri 2 Sukabumi. Maaf untuk di sini kami mengganggu waktunya. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk berbagi praktik budaya positif aksi nyata untuk Bapak Kusnandar CGP Angkatan 11. Salam serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru hebat, di sini sebelum kami melakukan sosialisasi atau berbagi praktik budaya positif, alangkah lebih baiknya acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu kepada Ibu Guru padanya kami persilakan. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan para CGP ya, Bapak Ismail sama Ibu Anita pada hari ini hari Selasa 27 Agustus 2024 dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif. Pada hari ini saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu semoga sukses. Saya ini di sini sebetulnya penggantinya Bapak Kepala Sekolah ya Pak. Ya. Jadi tidak ada persiapan untuk speech dulu di sini ya. Jadi kepada Bapak Kusnandar dan Bapak Ibu Anita kami mengucapkan semoga apa yang akan disampaikan nanti menjadi hal-hal yang positif untuk kita semua, terutama untuk Bapak Ibu CGP dan juga kita semua di sekolah. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa menjadi energi positif juga untuk kita semua dalam membangun budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan acaranya lancar, mudah-mudahan juga dan menjadi amal baik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kurikulum. Kita ke narasumber kita untuk berbagi praktik baik budaya positif kepada Pak Kusnandar, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bu Anita selaku MC dari kegiatan diseminasi hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru semua, rekan sejawat semua yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan ini, di mana kegiatan aksi nyata ini mengambil temanya yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nah, mungkin nanti paparan yang disampaikan oleh saya mungkin sudah pernah dilakukan di sekolah ini. Nah, untuk itu kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk ice breakingnya sebetulnya saya juga tidak menyiapkan. Jadi ice breakingnya silakan Bapak Ibu berdiri. Jadi nanti kalau saya bilang panjang seperti ini, pendek seperti ini. Ya, oke, panjang, pendek, panjang, pendek, silakan berdiri. Panjang, pendek.
panjang, Yes. pendek. Yes. Seperti itu. Oke, Oke. kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Panjang, panjang, pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang. Terima kasih ya. Itu untuk Lalu dijalankan bisa soalnya. itu untuk apa? Untuk membangun fokus ya di peserta didik ya. Jadi kadang antara gerak dan gerak tangan itu berbeda gitu ya. Nah, ada kesepakatan forum diseminasi. Kenapa kalau di kelas mungkin kesepakatan forum kesepakatan belajar. Nah, selama belajar atau selama diseminasi kalau di kegiatan hari ini, jadi peserta menghargai siapapun, lalu menjadi pendengar yang baik. Lalu selanjutnya kenapa nggak diisi? Mungkin ada yang menambahkan. Kira-kira kalau ada kegiatan rapat atau kegiatan di kelas, itu kita harus membangun kesepakatan kalau di era kurikulum sekarang. Jadi kesepakatannya kalau ada yang mau bertanya silakan ajukan itu ya. Nah itu seperti itu. Lalu selanjutnya tambahkan lagi misalkan kalau di kelas peserta didik mau keluar kelas harus dibiasakan minta izin. Itu kesepakatan kelasnya seperti itu. Jadi itu kenapa ini jadi aksi nyata itu materinya sambil dipraktekkan. Ya, jadi yang disebut aksi nyata. Lalu selanjutnya materi yang akan disampaikan bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti, nah ada 6 yang harus diketahui oleh Bapak Ibu guru tentang budaya positif. Ada disiplin positif motivasi, ada perilaku manusia, ada keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, kelima ada posisi kontrol restitusi, dan keenam segitiga restitusi. Sebetulnya ini sudah pernah dilakukan oleh kita dari dulu, cuma istilahnya beda. Nah, contoh materi pertama tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah itu sekarang itu eranya seperti ini. Kalau yang mengikuti CGP, kenapa lebih tahu lebih dulu? Karena memang cuman sekarang itu disiplin positifnya kalau dulu disiplin itu harus dipatuhi sanksinya hukuman. Kalau sekarang itu harus menumbuhkan kesadaran siswa bahwa apa yang dilakukan oleh siswa, misalkan terlambat datang ke sekolah, berarti itu siswa harus meyakini kesalahannya, bukan kita hukum dengan hukuman fisik. Seperti itu ya di dalam disiplin positif. Lalu disiplin positif itu ada disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah itu maksudnya disiplin positif. Nah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila itu menunjang pada budaya positif, khususnya dalam disiplin positif. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar. Itu penunjang dari profil pelajar Pancasila untuk menunjang dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Itu ada 3 ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Memberikan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman harus apa? Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu apakah harus dihindari atau bagaimana langkahnya? Nanti akan dibahas ya di keyakinan sekolah atau kelas. Ini materinya. Keyakinan sekolah atau di keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Maksudnya, di awal pembelajaran atau di awal pertemuan, biasanya tiap tahun pelajaran baru, itu kita membuat yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah membuat keyakinan sekolah antara guru dan murid. Selama satu tahun, maka konsekuensinya itu dengan keyakinan kelas, siswa harus seperti apa? Nah, nanti akan nyambung materinya dengan contohnya ya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan akan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, makanya kenapa kebetulan beberapa di awal ini minggu-minggu ini kebetulan saya lebih awal datang sekolah sehingga saya sambil menerapkan budaya positif. Misalkan pagi-pagi saya udah kesini jam 6 kurang 6 kurang 15 menit ya. Sudah di sini karena sambil mengantarkan anak juga sekolah. Nah, di sini saya jam 6 itu dengan dibantu dengan OSIS itu menerapkan budaya positif, itu mengumpulkan kegiatan pembiasaan. Nah, sambil menunggu tim kesiswaan datang ya dan tim P yang lebih bertambah yang tadinya di kelas masih nongkrong, masih ini, kalau di bawah itu nggak pada dengar gitu ya. Saya di bawah akhirnya pada turun, ditambah lagi. Nah, pada saat sudah kumpul di situ sekitar 85% sudah tercapai dengan menerapkan ini. Tapi saya tidak bilang apa-apa, cuman hanya menyuruh kumpul. Saya lihat, amati kesadarannya. Kenapa positifnya tidak keras? Mengamati kesadarannya sampai di mana. Sebelum pembiasaan dimulai atau di kelas itu yang disebut kapan murid mulai belajar, siswa mulai belajar. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pengalaman mengajar tahu nggak kapan murid mulai belajar? Siswa apakah pas dia masuk, apakah di jam pertama, atau pas guru masuk Pagi itu ya, karena anak dimanapun saya ngajar ya, pagi itu anak mempersiapkan makanan dulu, sehingga saya bertoleransi sekitar 10 menit. Karena kalau saya tuh setiap dimanapun saya ngajar pasti bikin apa? Bikin komitmen namanya. Sama dengan ini, itu sekarang membuat keyakinan kelas. Keyakinan kan bedanya kontrak belajar, komitmen kelas, terus kontrak belajar yang prakteknya nih. Cuma agak bagus ini bahasanya. Ya keyakinan kelas, nah itu bagus juga istilahnya. Padahal itu juga. Dia antaranya ya masuk lebih awal, tidak boleh kedahuluan oleh guru. Kenapa? Ada toleransi. Sehingga yang saya kelas 7G, itu ada sekolah tidak boleh masuk. Kenapa? Saya lebih awal memberikan perjanjian tertulis. Ada berapa? Minimal 6 poin. Sehingga semua pun yang telat kedahuluan dalam berapapun dengan saya belajar harus sadar itu. Sehingga dia sadar nggak ada pasangan, nggak marah, nggak dimarahin, nggak usah. Gitu. Dia kenapa kamu? Oh, siapa? Masuk duluan. Barusan juga yang nampak topik. Kenapa kamu? Jadi apa? Telat. Lihat jam. Oh iya, 80 menit. Udah langsung keluar anak. Kenapa? Lihat tulisan yang sudah ada di buku. Komitmen kita. Anak itu mungkin yang saya lakukan di awal seperti tadi itu. Ya, terima kasih Pak Ferdi. Ya boleh silakan Bu ya. Mulai belajar. Menurut saya setelah absensi selesai. Jadi kita mengkondisikan siswa dulu
sehingga siswa siap untuk menerima pelajaran. Kalau tiba-tiba kita langsung mengajar, tidak semua siswa untuk siap. Jadi tetap langkah-langkah yang biasa dilakukan adalah absensi. Kalau misalnya belum siap juga ya waktu absensinya lebih diperbanyak ya, mungkin itu. Yang mungkin bisa betul ya Bu Yani. Juga kapan siswa mulai belajar? Ya betul, pada saat siswa sudah mulai fokus dan siap mengikuti apa yang akan kita sampaikan. Jadi contoh, tadi kan kenapa saya melihat perbandingan, saya juga waktu upacara mempraktekkan dekat dengan yang depan, dia kan lagi upacara ngobrol dari awal sampai akhir. Ternyata tidak ada kesadaran setelah hampir 15-10 menit, itu tidak kesadaran dia sendiri. Berarti kita pakai cara yang lama. Kita ini tegur dengan nada keras, maksudnya nadanya ternyata diam. Nah berarti di SMP 2 memang saya prediksi memang 85% yang baru bisa mengikuti budaya positif ini, khususnya disiplin positif. Jadi apa yang disampaikan Pak Pendi itu persiapan, dan terutama di Bu Yana memang betul. Jadi kesiapan belajar karena akan nyambung ya dengan materi restitusi nanti. Nah di sini contoh keyakinan sekolah secara umum. Nanti mungkin sekolah juga di tahun ajaran berikutnya bisa menyempurnakan aturan yang ada. Kalau di sini keyakinan sekolah, kalau saya keyakinan kelas sudah buat, yaitu menjaga kebersihan dan kerapian kelas serta semua orang merawat barang-barang yang jadi tanggung jawabnya. Kalau dulu ya, diubah menjadi semua orang mengklasifikasi barang sesuai tanggung jawabnya. Jadi misalkan alat di kelas itu alat tulis, penghapus kalau udah pinjam itu lupa tidak dikembalikan, otomatis akan menjadi sopan dan bijaksana, tercipta suasana damai penuh dengan keakraban. Jadi itu yang harus diciptakan di sekolah, penguasaan diri, tenang, aman, dan nyaman. Insya Allah mudah-mudahan siswa juga terbawa tenang, aman, dan nyaman. Kalau saya juga dulu sebelum ini, lalu saya juga mempraktekkan pada saat anak baru saya tegur. Jadi gini, kenapa anak susah memahami pelajaran saya? Karena anak itu dalam hatinya, saya malas belajar dengan Pak Kusnanda. Udah, materi saya hangus, tidak akan nempel. Sehebat apapun saya menjelaskan materi, kalau di dalam hatinya anak sudah, saya ogah belajar Pak Kusnanda menggalak, atau saya sakit hati sama Pak Kusnanda pernah ditegur ya, udah, anak tersebut dia pelajaran saya akan ketinggalan. Itu makanya saya mencoba dengan sekarang dari berbagai masukan warga sekolah. Kalau ini saya memberikan contoh tentang keyakinan sekolah. Kalau saya kemarin dengan anak kelas 9A sudah membuat keyakinan kelas. Jadi anak kelas 9A kalau keyakinan kelasnya itu akan minta dari sini, akan meminta maaf baik itu ke guru maupun ke temannya. Jadi di 9A sudah dibuatkan keyakinan kelas. Nah, lalu kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa? Ya, kebutuhan dasar mereka bertahan hidup. Nah, maksudnya yang tidak kuat mental itu punduk, jadi dia akan nggak masuk sekolah. Lalu kasih sayang dan rasa diterima ini di rumah tidak ada kasih sayang, otomatis pelampiasan di sekolah. Jadi anak itu sebenarnya ada yang kekurangan kasih sayang dan rasa yang diterimanya tidak, sehingga si anak
terbawa pergaulan yang lain di sekolah. Kenapa? Karena sekolah banyak orang, banyak teman. Lalu penguasaan dirinya, lalu kebebasan dan kesenangan. Maksudnya kebebasan apa? Kebebasan berekspresi, kesenangannya dia mengikuti apa sih kesenangannya dia untuk dia sendiri. Contoh kalau mengikuti ekstrakurikuler kan nggak dipaksakan, dia senangnya di mana, gitu ya. Jadi itu kebutuhan dasar manusia, khususnya untuk murid ya. Jadi kita harus kita harus memberikan dorongan, mengarahkan, menuntun murid supaya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Itu karena memang semua siswa itu dilahirkan, termasuk kita, sudah dengan sempurna gitu kan, akal pikirannya udah sempurna. Jadi tinggal kita anak itu tinggal melakukan proses, apakah dengan kebutuhan dasar manusia selama prosesnya bisa berjalan atau bisa terpenuhi atau tidak. Ya, betul. Nah ini, lalu bagaimana dengan kita sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, ya, posisi kontrol restitusi. Kira-kira kalau selama ini misalkan guru itu posisi saya atau posisi Bapak Ibu sudah di posisi nomor berapa? Apakah Bapak Ibu guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, atau guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer? Saya dengan kuliah sering mengatakan, kuliah gini-gini, itu saya posisinya sebagai pemantau berarti. Kalau saya lagi ngobrol dengan kurikulum seperti itu, berarti saya dulu sebagai pemantau. Nah, kalau di posisi nomor 1 itu ada guru sebagai penghukum, maksudnya bukan negatif ya, ini positif, cuman 5 posisi kontrol restitusi. Jadi dalam budaya positif atau dan disiplin positif itu ada, kita memposisikannya sebagai apa? Ya. Kalau yang paling bagus itu memang sebagai manajer. Manajer itu bukan hanya oleh kepala sekolah. Kalau guru sebagai penghukum, berarti setiap ada anak yang salah itu dihukum, ya. Nah itu bagian posisi kita. Saya pernah melakukan sebagai penghukum. Lalu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Misalkan gini, anak itu tidak sebagai pemantau atau guru sebagai manajer. Saya dengan kuliah sering mengatakan, kuliah gini-gini, itu saya posisi sebagai pemantau berarti. Kalau saya lagi ngobrol dengan kurikulum seperti itu, berarti saya guru sebagai pemantau. Nah, kalau di posisi nomor 1 itu ada guru sebagai penghukum, maksudnya bukan negatif ya, ini positif, cuman 5 posisi kontrol restitusi. Jadi dalam budaya positif atau dan disiplin positif itu ada, kita memposisikannya sebagai apa? Sebagai teman. Ini memang sewaktu-waktu dibutuhkan, tapi jangan terlalu kebablasan. Kenapa guru sebagai teman? Sebetulnya bagus, cuman pada posisi tertentu, apalagi di era abad 21 ini, anak-anaknya lain. Jadi kalau kita memposisikan sebagai teman, akan kebablasan guru itu murid itu akan jadi rasa ininya lunjak gitu. Ya, jadi itu. Jadi guru sebagai posisi sebagai teman itu ada waktunya di saat-saat tertentu gitu. Lalu guru sebagai pemantau, nah pengamat, saya mana bukan bagiannya memantau dari jauh itu kepala sekolah seperti itu. Nah, apa yang sampaikan kepala sekolah itu sebagai posisi guru. Ya. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi solusinya, ya. Jadi sebagai manajer itu tidak hanya kepala sekolah, tapi
kita juga sebagai manajer. Lalu sebagai selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi murid juga dididik untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Nah itu ya materi sampai 5 posisi kontrol guru. Nah sekarang materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah ini di PMM ada aksi nyatanya seperti ini, cuma dipraktikkan di kelas. Nah tahapan dalam segitiga restitusi ya ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah mungkin ini yang sering itu guru BK ya, tapi sekarang itu guru juga sebetulnya sering melakukan segitiga restitusi. Contoh, kalau di kelas ada anak yang ngobrol pada saat kita lagi mengajar, itu kita biasanya langsung hukum ya, langsung ambil tindakan. Kalau di budaya positif di materi segitiga restitusi, pertama kita panggil anaknya, bagaimana menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses ya. Identitasnya contohnya seperti apa? Kenapa kamu sampai melakukan tindakan ini? Nah itu anak kan kalau kita langsung tembak, oh udah kamu mau gini, anak menjawab jujur nggak? Nah Bu Yana kemarin waktu anak di ruang kelas sholat kita selesaikan, kalau dengan langkah ini di budaya positif itu harus distabilkan dulu identitas. Maksudnya identitasnya kita stabilkan dulu. Kenapa kamu melakukan ini? Biarkan anak menjawab apa adanya. Setelah itu berbuat salah itu kita. Nah, menurut nanti siapa yang salah dan mana yang benarnya, maka kita dalam menstabilkan identitas ya nanti akan masuk ke validasi tindakan. Nah, apa yang maksudnya gini? Apa yang kamu lakukan itu salah. Maka kenapa kamu bisa validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan? Dengan langkah segitiga restitusi ini dari menstabilkan lalu memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, mudah-mudahan ada perubahan khususnya di kelas saya di SMP Negeri 2 Kota Sukabumi, karena saya baru menerapkan hanya di kelas yang saya ajar ya, yang di kelas 9A sampai 9J. Saya kemarin 9I tidak masuk pelajaran saya melakukan menstabilkan identitas dengan menghubungi wali kelas datang, saya menggunakan itu namanya menstabilkan identitas dengan cara kolaboratif. Saya tidak langsung menegur ke kelasnya, saya ke Pike, ke Pak Yoham, lalu ke Bu Ine, dan Bu Ine yang menstabilkan di situ. Baru pada saat siswa datang ke lab, saya validasi tindakannya. Kenapa kamu tidak masuk pelajaran Bapak? Ya Pak, maaf karena saya tidak dikasih tahu oleh KM-nya atau temannya waktu minggu lalu kan gitu. Maka ditanyakan keyakinan, sudah sesuai enggak? Nah, anak minta maaf. Nah di situ ya yang sudah saya praktekkan, memang belum semuanya karena satu kelasnya banyak ya. Anak ada yang dari 450 siswa paling 25 sampai 30 lah yang memahami keyakinan kelas ini. Ya, ini. Nah di sini
materinya sampai segitiga restitusi. Mungkin itu saja ya yang perlu saya sampaikan. Ditangkap dari materi ini oleh Bapak Ibu tentang budaya positif. Mungkin ada yang mau sharing pengalaman, oh berarti itu sudah melaksanakan budaya positif. Ya, biasanya kan kalau di kita supaya diskusi ini bagaimana cara menerapkannya di sekolah. Nah itu ya. Nah itu jadi apa yang saya sampaikan tentang budaya positif. Mungkin ada yang mau disampaikan. Waalaikumsalam. Ada satu kata yang saya garis bawahi tentang restitusi. Dalam bahasa hukum, restitusi itu adalah pengganti kerugian yang ditetapkan oleh pengadilan. Ya. Nah, jika di dunia pendidikan itu maknanya restitusi seperti apa, Pak? Nah, untuk segitiga restitusi ini ya, di mana maknanya kalau dalam bidang hukum memang mengganti kerugian, tapi kalau di sini mengganti hukuman dengan keyakinan keras. Jadi misalkan ini siswa saya mempunyai siswa, lalu siswa itu berbuat salah, maka misalkan telat. Nah telat kan biasanya kalau zaman dulu dihukum ya secara fisik, lari, lambang atau ini. Kalau sekarang kan di SMP 2 sudah diberlakukan yang terlambat datang sekolah diganti hukumannya dengan melakukan kegiatan pembiasaan yang kedua. Sebetulnya itu contoh segitiga restitusi. Jadi bukan dengan hukuman, tapi dengan melakukan lagi kegiatan pembiasaan. Contoh, siswa tidak telat masuk pelajaran saya di kelas, itu menggantinya dengan meliterasi secara digital. Kalau di informatika itu materi yang tidak diikutinya. Jadi tidak langsung ini. Kalau dulu kan kita langsung ini hukumnya. Kalau sekarang diganti, yaitu segitiga restitusi itu sama, mengganti, cuman bukan kerugian, mengganti hukuman dengan hukuman fisik, maksudnya hukuman fisik dengan teori keyakinan keras. Itu maksud restitusi di dalam budaya positif. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Pak Kusnandar, motivasi apa Pak Kusnandar mengambil tema praktik baik ini tentang budaya positif? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tantangan apa yang mungkin Pak Kusnandar akan dapatkan ketika mencoba menerapkan tentang budaya positif ini? Itu saja. Ya, terima kasih ya Pak Sari. Motivasi saya kenapa? Saya lihat di PMM setelah mengikuti modul dan melakukan aksi nyata di PMM dan masuk di CGP ini, ternyata ada budaya positif juga. Sebetulnya sebelum masuk CGP saya sudah tahu di PMM karena sudah selesai mengerjakan modulnya. Pada saat masuk pendidikan guru penggerak, ada materi modul memperdalam budaya positif. Nah, budaya positif itu menurut saya bagus. Kalau dicoba di SMP 2 itu akan seperti apa? Karena dengan kondisi lingkungan yang berbeda dengan sekolah lain. SMP 2 kelas banyak ya. Sehingga satu kelas itu 50 atau 48 kali 10 kelas. Nah, kalau kita melaksanakan budaya positif di SMP 2 ini akan lebih menstabilkan kondisi lingkungan. Itu motivasi saya. Lalu tantangannya memang banyak. Tantangannya itu secara internal, eksternal juga. Internal kita bagaimana mensosialisasikan rekan guru seperti ini. Karena itu harus mencari waktu yang tepat, tidak mengganggu bapak ibu. Juga ini harus harus berkonsolidasi dulu dengan kepala sekolah untuk melakukan ini. Kemarin melalui via telepon malam kemarin saya dengan Pak Kepsek memang teleponan.
Cuman Pak Kepsek bilang saya tidak bisa hadir, jadi diwakilkan kepada Wakasek bidang kurikulum. Jadi hanya semoga acaranya dilancarkan, hanya bilang seperti itu. Ya udah, berarti sudah di ACC, makanya hari ini kita laksanakan. Nah, tantangannya dengan praktek di lapangan dengan siswa, karena kita akan berbenturan. Pertama, kalau tidak sepaham dengan guru yang lain, maka akan terjadi benturan. Ini cara saya, itu akan terjadi benturan dengan pihak lain. Makanya saya juga hati-hati menerapkan budaya positif di SMP 2. Kenapa hanya pada kelas saya aja yang diterapkan? Karena saya juga melihat kondisi lingkungan di sini. Kita dengan rekan sejawat belum semuanya memahami, bukan memahami ya, sudah melakukan, tapi mungkin dengan materi budaya positifnya ini belum. Jadi takutnya nanti berbenturan. Kalau saya mendisiplinkan siswa, di sini ada tim kesiswaan, takutnya salah paham. Padahal saya sedang melaksanakan budaya positif. Nah, takutnya kenapa saya yang menindak misalnya. Nah, takutnya salah paham di situ. Makanya saya hanya di kelas-kelas tertentu, yaitu kelas yang saya ajar. Kalau pas pelajaran saya terapkan budaya positif ini, disiplinnya termasuk segitiga restitusi. Contoh 9B, Deni kan gak masuk pelajaran saya dari pertemuan awal, baru masuk kemarin setelah dipanggil dengan segitiga restitusi. Ya, itu susah Deni dari kelas 7-nya seperti itu. Maka saya coba terapkan di kelas 9 segitiga restitusi. Nah itu, jadi tantangannya Pak Syarif di dalam sekolah mah internal, eksternal. Jadi kalau kita tidak rekan lainnya belum mendalami tentang budaya positif, bisa jadi benturan yang salah. Karena memang maka diterapkan di lingkup kecil dulu, yaitu di kelas-kelas yang saya ini ajar gitu kan. Jadi kalau saya memimpin menyiapkan pembiasaan pagi-pagi, karena saya mungkin lebih dulu ke sini, itu saya memang mengimplementasikan anak kegiatan pembiasaannya melalui kesadaran sendiri. Tapi akhirnya jadi sadar. Jadi itulah fase yang sudah saya alami di SMP itu memang kompleks. Jadi ada masalah-masalah yang ini sudah terbiasa. Jadi termasuk tantangan dengan rekan sejawat, kalau tidak sepaham itu bisa jadi rame. Kalau kitanya ngotot, itu ngotot, nggak akan ada klik. Makanya kita akhirnya mengambil posisi sebagai manajer. Setelah jadi CGP, saya berani mengambil posisi sebagai manajer. Jadi manajer itu bukan kepala sekolah, tapi pemimpin pembelajaran di dalam kelas di sekolah, gitu ya. Nah, jadi itu praktik baik dari saya hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kata-kata dari saya yang kurang mengenakan di hati Bapak Ibu. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari narasumber kita Bapak Kusnandar tentang positif baik, dan positifnya itu sangat luar biasa menurut sekolah kita untuk diri kita sendiri. Ini sebagai pembelajaran kita mengimplementasikan di anak-anak ke depannya. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas presentasi kedua guru penggerak hari ini, sangat bermanfaat. Budaya positif
positif itu dilakukan ke siswa sementara tidak matching dengan stakeholder ya di sekolah ini, semua yang ada di sekolah ini sebuah satu tubuh seharusnya. Saya berharap ilmu ini sampai itu ke semua GKK dan non-GKK di SMP Negeri 2 ini, mulai dari kepala sekolah sampai dengan para penjaga atau pengelola perpus. Karena kalau satu kepahaman sudah dibentuk, insya Allah melangkah juga tidak saling menyalahkan, tidak merasa benar sendiri. Kita akan sama-sama melangkah untuk bertanggung jawab membawa ke arah yang lebih positif lagi untuk siswa SMP Negeri 2 Sukabumi. Mudah-mudahan dengan adanya mesin balas ini akan membawa perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Mas, Ibu Yani sudah setelah latihan baik. Untuk selanjutnya refleksi dari Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Maria SPD, kami persilakan. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk sebelum ini memberikan feedback kepada kita semua yang terhadap Bapak Ibu CDP. Kita semua. Terima kasih atas penyampaian yang sudah tadi diberikan kepada kami. Itu merupakan ilmu buat kita semua dan juga mungkin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita bisa melaksanakan disiplin positif bagi kita semua sebagai guru di sekolah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya juga bisa menjadi kebiasaan baik juga buat teman-teman di sekolah, buat siswa kita di sekolah juga. Mudah-mudahan juga disiplin positif ini bisa menjadi tadi energi positif buat kita juga di sekolah di sekolah. Ilmu yang kita di sini mengingatkan kita kembali gitu ya. Mungkin yang sudah kita lakukan itu jadi menjadi pengingat lagi kita sebagai guru itu diingatkan lagi bahwa oh ya saya tuh kemarin melakukan yang tadi sebagai kontrol ya penunjuk gitu. Biasanya saya sendiri lah ya secara pribadi itu kebanyakan melakukan apa istilahnya pembunuhan kepada sesuatu ketika kita melakukan kesalahan. Kita tidak berusaha untuk menjadi alasan kamu melakukan hal itu apa gitu. Terus kita juga tidak melakukan kesalahan kepada mereka jadi memperbaiki dan menurut kebiasaan dan melanggar keyakinan yang sudah terdapat di sekolah dan di kelas ini. Dan mudah-mudahan sekolah pesantren Bapak Ibu menjadi energi positif buat kita semua dan kita bisa melaksanakannya dengan baik, juga bisa berbahagia apa yang sudah kita kerjakan di sekolah. Dan mungkin yang sudah kita kerjakan di sekolahnya tadi Bapak ini betul sudah sebetulnya gitu ya. Cuma isinya aja yang berbeda, namanya saja yang berbeda. Dan mudah-mudahan semua yang sudah kita lakukan bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan bisa menjadi kebaikan juga untuk kita semua. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Ya sebelumnya gini, sini Bapak memberikan materi tentang bagaimana mematuhi dan membuat keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas itu apa? Nah selama ini yang kalian tahu itu tentang peraturan. Ya. Ini kalau peraturan dan keyakinan kelas bedanya apa? Kalau peraturan itu contoh, kalau
peraturan itu kesiangan ada hukuman. Nah itu di kurikulum Merdeka sebetulnya sudah bukan peraturan karena tidak boleh ada hukuman. Jadi kalau keyakinan kelas kalian itu harus sadar sendiri. Contoh gini, kalian telat, berarti keyakinan kalian kalau telat apa? Salah dengan dihukum. Keyakinan kelas itu kalau kalian telat, oh kita sudah punya keyakinan kelas bahwa kalau telat konsekuensinya kalian mendapatkan bukan hukuman tapi mendapatkan peringatan. Ya, peringatannya bukan berbentuk fisik, bukan berbentuk hukuman yang lainnya, tapi misalkan kalian suruh melakukan kegiatan pembiasaan kedua, itu bukan hukuman, ya. Kalau peraturan harus ini pasti sanksinya adalah hukuman. Nah, contoh peraturannya, Bapak lagi mengajar atau guru lain lagi mengajar, kalian misalkan nyontek, otomatis kalau peraturan pasti dihukumnya disuruh keluar. Kalau keyakinan kelas, kalian akan menyadari dengan sendirinya bahwa saya nyontek berarti perbuatan tidak sesuai keyakinan. Jadi kalau keyakinan kelas itu harus ada sendiri. Jadi kedua, Bapak juga dengan guru nanti akan sosialisasi tentang budaya positif, karena memang banyak ya kebetulan Bapak yang mengikuti program guru penggerak dengan Kemdikbud, otomatis baru Bapak yang melaksanakan di kelas 9A. Yang di kelas yang lain dan guru yang lain memang belum, karena masih cara membuat keyakinan kelas, yaitu oleh siswa kira-kira kelas 9A kalau membuat keyakinan kelas apa saja. Tahu nggak? Sama ini. Pertama, cuman ini di sini yang lupa, karena ini dengan peraturan yang lupa itu nomor 1 harus berdoa sebelum diakhiri dengan nanti sama berdoa setelah itu ya keyakinan kelas. Jadi kalau tiap jam pertama, tiap di awal pelajaran harus yakin kita harus berdoa dulu sebelum belajar tiap mata pelajaran ya. Lalu kedua, bila kalian ingin keluar harus meminta izin. Sudah ada sebetulnya peraturannya, maksudnya pada sopan dan santun. Nah, lalu untuk kebersihannya tidak membuang sampah sembarangan ya. Nah, itu contoh dari keyakinan kelas. Nah, sekarang kalian silakan ini anggap kelompok 1, 2, 3, 4 nanti berembuk ya, berembuk. Kira-kira keyakinan kelas 9A selain peraturan ini apa yang harus diadakan? Tapi siswanya harus memahami sendiri nanti, oh kalau mengejek teman itu salah. Jadi keyakinan kelasnya apa? Nah, dari kelompok 1, 2, 3, 4 silakan nanti berdiskusi. Buat keyakinan kelas, nanti dikasih ini dari satu kelompok itu 2 lembar, ditempel ke sini. Buat keyakinan kelasnya, jadi 2, 4, 6, 8. Jadi ada 8 keyakinan kelas ya. Nah, silakan berdiskusi di sini di tiap kelompok. Cara diskusinya boleh ini pas antar bangku aja gitu. Nggak usah merubah posisi tempat duduk. Kalian boleh sambil ngobrol gitu kan. Silakan diskusinya, silakan buat keyakinan kelas. Ini nanti tuliskan di sini. 1 lembar ini 1 keyakinan. Ini juga sama, jadi 2 di sini ya. Ini bisa. Ini
Nah, jadi itu ya, keyakinan kelas sebetulnya dengan beberapa guru lainnya dan wali kelas lain juga sama membuat keyakinan kelas, cuman bedanya masih berbentuk peraturan di sini. Karena peraturan dengan keyakinan kelas itu beda. Kalau peraturan mau tidak mau harus dipatuhi. Kalau keyakinan kelas harus sadar diri. Jadi mulai dari diri, dari diri sendiri menyadari, oh ini salah, oh ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka silakan susun buat keyakinan kelas. Ya, dari hasil tadi diskusi dari tiap kelompok, karena memang jumlah siswanya banyak. Tadi biasanya kalau jumlah siswanya 30, kita bagi 6 kelompok, 5 orang satu kelompoknya. Karena kita jumlah siswanya di SMP Negeri 2 itu satu kelas lebih dari 45, sehingga tidak dikondisikan untuk tiap kelompoknya jadi satu kelompok 5 orang. Jadi satu baris satu kelompok ya. Nah, hasil dari penulisan keyakinan kelas silakan tempel di sini. Kelompok 1. Di sini 1 2 3 4 1 2 3 4. Jadi ada sesuai kertas yang dibagikan. Silakan tempel. Ya. Nanti duduk, silakan tempelkan yang kelompok dua-duanya. Satu lagi mana? Nah, dari hasil pembuatan keyakinan kelas, dari hasil diskusi tiap kelompok, tiap baris, menghasilkan 8 keyakinan kelas, di mana nanti silakan perwakilan dari satu orang siswa membacakan yang keyakinan kelas ini ya. Oke, pertama Raina silakan membacakan hasil keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang pertama adalah piket kelas dengan benar dan bersih. Yang kedua, tidak berisik saat ada guru. Terima kasih ya. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan buat Raina ya. Untuk keyakinan kelas selanjutnya, menghormati dan menghargai teman, kemudian tidak keluar kelas saat jam kosong, berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran dan memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Kemudian membawa alat tulis dan buku sesuai mata pelajaran dan selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya. Terima kasih ya, Bira. Ya. Nah,
warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapat materi tambahan tentang keyakinan kelas. Awalnya saya kira itu keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas, tapi ternyata beda. Sekian, terima kasih. Keyakinan kelas ini sangat bagus menurut saya karena awalnya saya mengira keyakinan kelas ini sama dengan peraturan kelas. Namun setelah melakukan pembelajaran pada hari ini, saya menjadi mengetahui kalau keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas, dan keyakinan kelas ini sendiri, kalau kita melanggar keyakinan kelas, maka kita sendiri harus menyadari kesalahan kita. Berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas sendiri, kalau kita tidak mematuhi peraturan kelas, kita akan dijatuhi hukuman atau sanksi. Jadi untuk pembelajaran hari ini sangat efektif dan menyenangkan sekali.